Berdasarkan penelitian, sebanyak 85% kesuksesan kamu di karir dan sosial bergantung pada seberapa bagus kamu dalam berkomunikasi. Jadi, di video ini, kita bakal ngobrolin gimana sebuah buku yang ditulis tahun 1936 bisa bikin kemampuan komunikasimu makin oke dan bawa kamu ke arah kesuksesan. Halo, selamat datang di channel Baca Buku ini. Hari ini, kita bakal ngobrolin buku keren berjudul How to Win Friends and Influence People. Beliau, Dale Carnegie, sosok hebat di balik karya ini. Jadi, jalan cepat menuju kemasyhuran itu, ya skill ngomong, skill komunikasi. Buku ini kayak ngasih kita kunci-kunci buat bisa dapetinnya. Apa aja itu kunci-kuncinya? Ayo kita bahas bareng. Nah, inti dari buku ini ada 4 pokok bahasan. 1. Teknik dasar menangani manusia. Jadi ini ngajarin gimana cara dasar buat berurusan dengan orang-orang. 2. Membuat orang lain suka sama kita. Ada trik-trik khusus biar orang lain suka sama kita. 3. Memikat orang lain agar ikut cara berpikir kita. Ini nih, gimana caranya supaya orang lain lebih ketarik sama cara kita berpikir. 4. Mengubah orang tanpa bikin marah. Buku ini juga ngasih tahu cara biar bisa ngubah orang tanpa bikin mereka kesel atau marah. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering banget dihadapin sama drama-drama hubungan manusia, di mana emosi, prasangka, kebanggaan, dan kesombongan jadi bahan pokoknya. Sebenarnya, kita semua pingin diakui dan disetujui, tapi kadang-kadang juga takut sama kritik yang bisa muncul. Nah, teknik dasar dalam menangani manusia itu jadi kunci utama buat bikin hubungan yang lebih oke dan berarti. Kritik yang nggak membangun biasanya cuma bikin orang merasa diserang. Terus mereka bakal nanggepinnya dengan perasaan defensif yang bisa berkembang jadi rasa benci. Jadi, yang penting kita harus bisa paham alasan dibalik tindakan orang, nyari sisi positif dalam diri mereka, dan kasih penghargaan yang tulus. Itu yang bisa bikin munculnya simpati, toleransi, dan kebaikan hati. Penghargaan yang tulus itu beneran bisa bikin perubahan di orang lain. Kemampuan buat ngasih semangat ke orang lain itu aset super berharga. Kalau kita bisa bikin mereka semangat dengan ngobrolin apa yang mereka pengen atau ngasih ide dan biarin mereka yang diskusiin, itu bisa jadi sumber inspirasi buat perubahan positif dan mereka juga bakal senang, gak merasa terbebani buat eksekusi ide yang kita lempar ke mereka tadi. Ada kebijaksanaan dalam kehidupan yang bisa bikin orang lain suka sama kita, ya, ketertarikan tulus terhadap cerita dan pengalaman orang lain. Dimulai dengan senyum, sederhana, tapi itu bisa bikin gelombang kebahagiaan nyebar ke seluruh ruangan. Senyum yang tulus itu bisa ngatasi rintangan dan bisa bikin hidup kita dipenuhi antusiasme. Dan, ya, menghormati dan ingat nama seseorang dengan benar itu langkah penting buat bangun ikatan yang kuat. Antusiasme yang kita tunjukin bisa bikin orang lain pengen ngobrol sama kita buat berbagi bagian penting dari diri mereka. Setiap obrolan jadi lebih berarti kalau kita perhatian sama hal-hal yang mereka suka dan pencapaian mereka. Kata-kata dan tindakan sederhana yang nunjukin bahwa mereka dihargai jadi elemen kunci buat bikin hubungan kita jadi erat dan saling menguntungkan. Kalau kita bisa ngobrolin minat orang lain, ngasih ruang buat ngertiin apa yang mereka hargai, itu kayak ngasih peta jalan buat kita masuk hati mereka, dapetin hati mereka. Intinya, jadi pendengar yang baik itu selalu jadi kunci dalam komunikasi. Setiap orang punya pendapatnya sendiri, dan menghindari agar ketidaksetujuan nggak berubah jadi perdebatan bisa jadi seni tersendiri. Nah, saat kita nggak setuju, sambut aja pendapat mereka dengan hangat, hindari reaksi berlebihan, dan cari titik-titik pemahaman bersama. Daripada langsung ngomongin bahwa orang lain salah, lebih bijaksana dan penuh penghargaan kalau kita lihat dulu apa yang bisa kita perbaiki sendiri. Dengan begitu, kita bisa memikat hati lawan bicara, dan mungkin mereka akan lebih terbuka buat mengakui kesalahan mereka juga. Saat bicara, sebenarnya kita lagi bangun koneksi dengan orang lain. Kalau kita benar, pendapat kita benar, lebih baik memikat orang dengan cara yang lembut dan bijaksana supaya harga diri mereka tidak terluka. Dan hasilnya mereka bisa aja ikut pemikiran kita. Ingat, setetes madu bisa nangkep lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Dalam percakapan,
Terkadang lebih baik kasih saran dan biarin mereka cari kesimpulannya sendiri. Nggak ada yang suka diperintah, kan? Coba pahami mereka. Kerjasama dalam percakapan bisa dicapai kalau kita tunjukin bahwa ide dan perasaan mereka sama pentingnya dengan milik kita. Simpati sama ide dan hasrat mereka. Manusia pada dasarnya pengen memenuhi sifat kemuliaannya. Mereka cenderung positif kalau kita hargai kebaikan dan kemuliaan yang ada dalam diri mereka. Semua hal tadi bisa bikin orang ikut cara berpikir kita dengan cara yang halus. Ada satu hal menarik lagi yang bisa bikin orang ikut cara berpikir kita. Menggerakkan orang untuk mencapai hal-hal yang lebih baik bisa dengan merangsang kompetisi dan hasrat untuk unggul mereka. Dengan kita sajikan data kebenaran dengan sedikit dramatisasi, itu bisa mengubah cara orang melihatnya. Orang suka ekspresi diri, membuktikan nilai diri, dan merasakan kebahagiaan dari kemenangan. Ayo, jadi pemimpin yang bisa bikin perubahan tanpa bikin orang kesel. Biar orang mau ikutin ide atau saran kita, awali dengan pujian yang tulus dan apresiasi buat usaha mereka. Baru kita sampaikan pemikiran atau saran kita. Banyak orang suka ngebuka kritik dengan pujian yang sopan, tapi sayangnya langsung diikuti dengan kata "tetapi" dan diakhiri dengan kritiknya. Sesederhana ganti kata "tetapi" dengan kata "dan" bisa bikin kritik terasa lebih positif, lebih kayak motivasi. Kita ngomongin kekurangan kita sendiri sebelum kritik orang lain, itu juga langkah yang bagus. Kalimat yang merendahkan diri sendiri dan memuji orang lain bisa merubah orang yang angkuh jadi teman setia. Kalau mau ngasih saran, bisa coba pakai bentuk pertanyaan. Selain nyelamatin muka orang, itu juga bikin semangat kerjasama daripada bikin mereka jadi nentang kita. Selamatin muka dan martabat orang itu sebuah kemuliaan. Pujian yang tulus, bahkan buat kemajuan kecil, bisa bikin orang semangat buat terus berkembang. Gelar dan wewenang juga bisa jadi motivator kuat buat mereka dengan senang hati ngerjain ide kita. Tentunya, kita kasih dengan tulus, empati, dan tetap perhatiin keuntungan buat semua. Mari kita pimpin dengan memberi pujian, harapan, dan dorongan buat orang lain terus maju. Dengan ngelihat kesalahan sebagai peluang belajar dan ngasih gelar serta wewenang secara bijaksana, kita bisa ciptain lingkungan di mana orang merasa dihargai dan termotivasi buat berkembang. Dari cerita dan nasihat bijaknya, buku ini bukan cuma panduan buat interaksi sosial, tapi juga kayak kompas emosional yang bimbing kita ke arah kedamaian dalam hubungan antar manusia. Bahasanya sederhana tapi dalam banget, dan intinya adalah bahwa seni bikin orang suka sama kita itu ada di penerimaan yang lapang, pujian yang tulus, dan kemampuan untuk dengerin dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa.